Audiobook episode ke-7. Untuk buku Hukum Perjanjian karya Evi Aryani. Dalam hal negara bertindak sebagai kualitasnya yang lain, maka hubungan hukum tersebut merupakan hubungan hukum privat dan karenanya tunduk pada ketentuan hukum perdata. Apabila hubungan hukum yang dimaksud muncul sebagai akibat dari suatu perjanjian, maka ia tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum. Buku 3, KUH Perdata, menurut Birling dalam J. Satrio 2001, halaman 30. Dalam kontrak karya, pemerintah Republik Indonesia bertindak sebagai prinsipal. Hal ini sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerjasama dengan pemerintah atas kontrak karya. Pola kontrak karya pertambangan mengikuti ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Pokok Pertambangan Nomor 11 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing, yang keduanya menjadi dasar hukum kontrak karya, maka pola kontrak karya menjadikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 sebagai lex spesialisnya, sehingga dipergunakan adalah pola kontrak karya dengan pemerintah sebagai prinsipal dalam Abrar Saleng 2004 halaman 150. Kedudukan dari penanaman modal adalah sebagai kontraktor. Hak pemerintah Republik Indonesia dalam kontrak karya adalah menerima royalti, pajak-pajak, dan lain-lain. Sebagaimana diungkapkan W. Friedman bahwa secara teoritik fungsi negara dalam bidang ekonomi adalah 1. Sebagai provider atau penjamin kesejahteraan rakyat, 2. Sebagai regulator atau pengatur, 3. Sebagai entrepreneur atau pengusaha atau menjalankan sektor-sektor tertentu melalui state-owned corporation atau BUMN, dan 4. Sebagai umpire, penguasa atau wasit untuk merumuskan standar-standar adil mengenai kinerja sektor ekonomi. Menurut W. Friedman dalam Abrar Saleng 2004 halaman 16, bahan galian tambang merupakan sumber daya alam yang tidak terbaharui atau unrenewable, maka semua badan hukum atau perorangan yang melakukan usaha pertambangan wajib membayar royalti kepada negara. Hal ini sesuai dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Pokok Pertambangan tahun 1967 menyebutkan pungutan negara. 1. Iuran tetap, 2. Iuran eksplorasi, yang ketiga iuran eksploitasi, dan 4. Iuran lain yang berhubungan dengan kuasa pertambangan yang bersangkutan dalam praktek pajak bumi. Abrar Saleng 2004 halaman 106, pentingnya bagi pemegang kuasa pertambangan atau dalam pemenuhan kewajiban atau pelunasan pungutan negara, khususnya iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi, adalah syarat terjadinya pengalihan pemilikan atas bahan galian. Abrar Saleng 2004 halaman 108. Perjanjian atau kontrak melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Kedudukan para pihak dalam suatu kontrak, termasuk dalam kontrak karya, adalah selalu berkait dengan timbulnya hak dan kewajiban yang dibebankan kepada para pihak. Kedua belah pihak harus mematuhi kewajiban-kewajiban yang telah diperjanjikan. Dalam hal salah satu pihak mengingkari, dapat dikatakan bahwa ia telah ingkar janji atau wan prestasi. Dengan demikian ada peluang gugatan dari pihak lain. Di dalam kontrak karya, hubungan antara pemerintah dengan penanam modal adalah hubungan kontraktual. Dalam hubungan kontraktual, maka para pihak memiliki kedudukan yang sama dan sejajar. Dalam teori kontrak, sejauh memenuhi syarat-syarat sahnya kontrak diakui sebagai ikatan yang sempurna bagi para pihak. Perikatan yang bersumber dari kontrak pada prinsipnya mempunyai kekuatan yang sama dengan perikatan yang bersumber dari perundang-undangan.
Dasar hukum dari kekuatan suatu kontrak adalah pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Harlian Budiono menyatakan bahwa keterikatan pada suatu perjanjian dalam hukum kontrak sifatnya fundamental. Seketika diakui bahwa kita terikat, harus pula diakui bahwa ada hukum dengan asas-asas yang jelas dapat dikenali yang eksistensinya tidak bergantung pada penetapan oleh otoritas kekuasaan lain. Menurut Harlian Budiono 2006 halaman 147. Perjanjian memiliki sejumlah aspek yaitu perbuatan para pihak, isi kontrak yang disepakati para pihak, dan pelaksanaan perjanjian itu. Sebagaimana dikatakan Harlian Budiono, terdapat 3 aspek yang penting berkaitan dari perjanjian yang dapat dimunculkan sebagai faktor penguji berkenaan dengan daya kerja aspek keseimbangan, yaitu 1. Perbuatannya sendiri atau perilaku individual. 2. Isi kontrak. 3. Pelaksanaan dari apa yang telah disepakati menurut Harlian Budiono 2006 halaman 334. Ketiga hal tersebut di atas dapat dijadikan sebagai indikator untuk menentukan keseimbangan kedudukan dan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu kontrak. Lebih jelasnya, ketiga indikator tersebut akan penulis uraikan lebih lanjut sebagai berikut. 1. Perbuatan para pihak. Keadaan tidak seimbang dapat menjadi sebagai akibat dari perbuatan hukum yang dapat dengan cara terduga dapat menghalangi pengambilan keputusan atau pertimbangan secara matang. Yang dimaksud di sini antara lain adalah ketidakcakapan bertindak atau handling sombengwaarheid karena ancaman atau bedreiging, penipuan bedrog atau penyalahgunaan keadaan atau misbruik van omstandigheden. Dapat disebutkan pula keadaan-keadaan khusus bijzondere omstandigheden yang membuat orang tergerak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, misalnya kedudukan yang lebih kuat atau penguasaan pasar secara monopolistik atau kurangnya pengalaman atau sangat tergantung kepada orang lain. 2. Isi kontrak. Isi kontrak ditentukan oleh para pihak baik secara tegas atau secara diam-diam disepakati. Hal ini berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak. Pada prinsipnya, setiap orang bebas menentukan isi suatu kontrak. Isi kontrak berkenaan dengan apa yang telah dinyatakan para pihak ataupun maksud dan tujuan yang menjadi sasaran pencapaian kontrak sebagaimana dikehendaki para pihak melalui perbuatan hukum tersebut. 3. Pelaksanaan kontrak. Suatu kontrak harus dipenuhi para pihak dengan itikat baik atau goedertrouw. Itikat baik penting untuk diprioritaskan bahkan dalam hal perjanjian-perjanjian dengan aturan-aturan memaksa atau dwingewan recht. Di samping itu juga harus turut diperhitungkan perubahan keadaan yang mempengaruhi terhadap pemenuhan prestasi yang diperjanjikan. Setelah perjanjian ditutup, sebelum penuntasan pelaksanaan perjanjian dapat saja terjadi suatu keadaan khusus atau bijzondere omstandigheden, baik untuk sebagian atau keseluruhannya tidak terduga sebelumnya. Dengan terjadinya suatu keadaan ini, salah satu pihak dapat diuntungkan dan pihak lain dapat dirugikan. Situasi yang meliputi pelaksanaan perjanjian tersebut mungkin merupakan kejadian-kejadian dalam skala nasional atau internasional, atau perang, krisis ekonomi, namun dapat juga berbentuk kejadian-kejadian yang insidental. D. Kebijakan penanaman modal asing di bidang pertambangan. 1. Sebelum kemerdekaan. A. Masa pemerintahan VOC 1619 sampai 1799, sebagaimana diungkapkan oleh Johan Rooke bahwa penanaman modal asing atau PMA di Indonesia dikenal pertama kali melalui kebijakan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1870 menurut Amiruddin Ilmar 2004 halaman 45. Adapun sebelumnya Hindia Belanda berada di bawah kekuasaan perusahaan dagang Belanda yang bernama VOC yang berebut Jayakarta pada tahun 1619. VOC inilah yang mendirikan kota Bern yang diberi nama Batavia. Masa berkuasa VOC mulai tahun 1619 sampai 1799.
Sebagai perusahaan dagang Belanda, tujuan VOC semula adalah mendapatkan monopoli atas perdagangan rempah-rempah di wilayah Kepulauan Nusantara. Dalam perkembangannya, VOC di bawah kepemimpinan Jan-Pieter Chun berkembang menjadi suatu kekuatan penjajah. VOC tidak lagi memikirkan misi utamanya di Hindia Belanda dalam rangka usaha perdagangan, namun lebih cenderung mempertahankan dan memperluas tanah jajahannya. Di bawah kepemimpinan Jan-Pieter Chun, VOC tidak segan-segan berperang menghancurkan kekuasaan raja-raja di pribumi yang menghambat usaha mereka, khususnya kerajaan-kerajaan di Jawa dan Maluku. Menurut Abel Saleng 2004 halaman 61. Namun demikian, perkembangan selanjutnya menunjukkan kondisi perubahan perusahaan VOC memburuk. Salah satu faktor penyebabnya adalah banyak pejabat VOC di Batavia yang berlaku curang, melakukan pemborosan, inefisiensi, dan korupsi. Hutang pada pemerintah Belanda tidak dapat dibayar oleh VOC, sehingga VOC dinyatakan bangkrut atau faillian. Akibatnya, pada tanggal 1 Januari 1800, VOC dibubarkan dengan ketentuan semua tanah jajahannya dan miliknya diambil alih oleh pemerintah Belanda. Dalam literatur yang lain menyebutkan sejak tahun 1799 telah terjadi pengambil alihan segala hak dan kewajiban badan usaha VOC kepada pemerintah Belanda. Selama berkuasa, VOC tidak pernah mengadakan sendiri usaha pertambangan. Yang dilakukan hanyalah kegiatan perdagangan hasil-hasil tambang. Dengan kepahilitan VOC dan seluruh asetnya beralih kepada pemerintah Hindia Belanda, maka sejak tahun 1911, pemerintah Hindia Belanda secara resmi berkuasa di Jayakarta. B. Masa pemerintahan Hindia Belanda 1800 sampai 1942. Setelah pengambil alihan semua aset dan kegiatan VOC oleh pemerintah Hindia Belanda, khusus yang berkenaan dengan usaha atau kegiatan pertambangan, tidak banyak mengalami perubahan. Hal ini berlangsung sampai dengan jatuhnya Hindia Belanda ke tangan Inggris pada tahun 1811. Setelah Inggris menyerahkan kembali tanah Jayakarta kepada Belanda pada tahun 1816, pemerintah Belanda melakukan perubahan dengan cara pemerintahan. Pemerintahan Hindia Belanda menyerahkan kegiatan perdagangan, pertanian, perkebunan, industri kecil, dan sebagainya kepada pihak swasta. Suasana liberalisasi perekonomian pada saat itu memunculkan keinginan pihak swasta dan perorangan Belanda untuk mengusahakan pertambangan. Dalam bidang pertambangan ini, minat swasta tertuju pada timah dan batu bara. Pada tahun 1850, pemerintah Hindia Belanda membentuk komisi khusus untuk menyusun sebuah peraturan pertambangan atau Mynreglement yang pertama. Peraturan ini memungkinkan pemerintah pemberian hak atau konsesi penambangan kepada swasta warga negara Belanda, namun demikian masih terbatas untuk daerah-daerah di Pulau Jawa. Pada tahun 1852, pemerintah mendirikan Dienst van het Mijnwezen, Jawatan Pertambangan. Jawatan Pertambangan ini berhasil menemukan endapan batu bara di Sumatera Barat pada tahun 1866. Namun baru berhasil dilakukan penambangan oleh pemerintahan pada tahun 1891. Sedangkan bidang usaha perminyakan telah dimulai pada tahun 1871. Pada tahun 1883, A.J. Zilker, pengusaha tembakau swasta Belanda, merupakan pengusaha yang mendapatkan konsesi pertama yang diberikan pemerintah Hindia Belanda. Kemudian pada tahun 1890, Royal Dutch Company mengambil alih konsesi Zilker dan menjadikan perusahaan ini nomor 2 terbesar di dunia. Sampai dengan tahun 1911, Royal Dutch Shell yang dikenal di Hindia Belanda sebagai Batavsche Petroleum Maatschappij BPM merupakan satu-satunya perusahaan minyak yang beroperasi atas dasar konsesi atau konsesi. Abrar Saleng 2004 halaman 63. Namun demikian, konsesi yang berjangka waktu 75 tahun hanya berlangsung hingga tahun 1928. Bahkan konsesi tahun 1930 dipersingkat menjadi 40 tahun saja. Pemerintah Hindia Belanda memperoleh royalti sebesar 20% dari keuntungan bersih. Abrar Saleng 2004 halaman 64.
Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah Hindia Belanda mulai melakukan intervensi. Hal ini dilakukan karena pemerintah Belanda berasumsi bahwa sistem konsesi lebih banyak menguntungkan perusahaan. Bentuk intervensi pemerintah Hindia Belanda adalah dengan membentuk Nederlands Indisch Aardolies Maatschappij Niam pada tahun 1930-an sebagai patungan antara pemerintah dengan BPM atas dasar 50-50. Abraham Saleh menyatakan dalam disertasinya bahwa perkembangan ini memperlihatkan semakin pentingnya peran pemerintah dan swasta dalam usaha pertambangan. Selanjutnya dikatakan bahwa lambatnya perkembangan pertambangan dalam kurun waktu itu antara lain disebabkan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan. Pada tahun 1899, pemerintah Hindia Belanda mengundang Indische Mijnwet Standblad 1899 sampai 204. Indische Mijnwet hanya mengatur mengenai penggolongan bahan galian dan pengusahaan pertambangan. Kemudian pada tanggal 1 Mei 1907, pemerintah kolonial mengeluarkan peraturan pelaksanaan berupa Min Ordonnantie. Min Ordonnantie ini mengatur juga mengenai pengawasan keselamatan kerja yang tercantum dalam pasal 356 sampai dengan pasal 612. Kemudian pada tahun 1930, Min Ordonnantie 1907 dicabut dan diperbaharui dengan Min Ordonnantie 1930 yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 1930. Dalam Min Ordonnantie 1930 tidak lagi mengatur mengenai pengawasan keselamatan kerja pertambangan, tetapi diatur tersendiri dalam Min Politie Reglement. Menurut Starblad 1930 nomor 341. Sebagaimana diungkapkan Abraham Saleh bahwa Indische Mijnwet mengalami 2 kali amandemen perubahan, yaitu pada tahun 1910 dan 1918. Setelah itu kegiatan pertambangan swasta dapat benar-benar berkembang dan mencapai puncak pada akhir 1930-an menjelang pecahnya Dunia Kedua. Sutarto Sigit dan S. Yudonarpodo dalam Abraham Saleh 1993 halaman 64. Pada masa Hindia Belanda, usaha pertambangan dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta dengan menggunakan berbagai pola atau bentuk perizinan. Pada awalnya, pemerintah Hindia Belanda memiliki kebijaksanaan untuk mengusahakan sendiri tambang-tambang besar yang dinilai vital seperti tambang batu bara dan timah. Akan tetapi untuk beberapa proyek besar seperti pengembangan tambang nikel di Sulawesi Tenggara, pengusahaannya dilakukan oleh pihak swasta berdasarkan suatu kontrak khusus dari pemerintah. PT Aneka Tambang 1997 halaman 26. Kontrak itu dikenal dengan sebutan 5A contract karena didasarkan pada ketentuan pasal 5A Indische Mijnwet. Rumusan pasal 5A adalah sebagai berikut. A. Het government is bevoegd opsporingen en ontginningen te doen plaats hebben waar die niet in strijd komen met het opsporters of concessionarissen verleende rechten. Pemerintah berwenang untuk melakukan penyelidikan dan eksploitasi selama hal itu tidak bertentangan dengan hak-hak yang telah diberikan kepada penyelidik dan pemegang hak konsesi. B. Untuk hal tersebut, pemerintah dapat melakukan sendiri penyelidikan dan eksploitasi atau mengadakan perjanjian dengan perorangan atau perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada pasal 4 undang-undang ini, dan sesuai perjanjian itu, mereka wajib melaksanakan eksploitasi ataupun penyelidikan dan eksploitasi yang dimaksud. C. Perjanjian yang dimaksud itu tidak akan dilaksanakan kecuali telah disahkan dengan undang-undang. Selanjutnya, dalam penelitian disertasi Abraham Saleh dikatakan bahwa pada pasal 1918 dilakukan amandemen pada ketentuan pasal 3, pasal 5A Indische Mijnwet
yaitu bahwa kontrak yang hanya mencakup kegiatan eksploitasi saja tidak perlu harus disahkan dengan undang-undang. Menurut Sutaryo Sigit dalam Abrar Saling 2004 halaman 65. Pesatnya penanaman modal asing yang dilakukan oleh swasta Eropa di Hindia Belanda menunjukkan bahwa perekonomian Hindia Belanda sudah mulai diperkenankan dengan modal asing. Meski oleh buku disebut sebagai perekonomian yang bersifat dualistik, berbagai rangsangan atau insentif dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda guna menarik penanaman modal asing swasta Eropa maupun dari negaranya sendiri untuk melakukan usaha di daerah jajahan melalui serangkaian kemudahan seperti memperoleh lahan perkebunan, konsesi, izin pertambangan dengan upah buruh yang sangat murah. Sebagaimana dinyatakan oleh Brak A.L. dalam Mining in the Netherlands as Indies, New York 1944, halaman 27, dalam Abrar Saling sampai dengan akhir tahun 1938 menjelang jatuhnya pemerintah Hindia Belanda terdapat 47 buah konsesi dan izin pertambangan yang masih berlaku dengan perincian sebagai berikut. A. 268 konsesi pertambangan untuk mineral bahan galian tercantum dalam indisi Mijnwet. B. 3 perusahaan pertambangan milik pemerintah Hindia Belanda. C. 2 usaha pertambangan patungan antara pemerintah Hindia Belanda dengan swasta. D. 2 usaha pertambangan yang dilakukan oleh swasta untuk pemerintah berdasarkan perjanjian khusus. E. 4 batas kontrak 5A untuk tahap eksplorasi pertambangan dan 34 kontrak 5A untuk tahap eksploitasi. F. 142 izin pertambangan untuk mineral atau bahan galian yang tidak tercantum dalam indisi Mijnwet. Sampai saat jatuhnya pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1942, selain minyak bumi, bahan tambang dari negeri ini yang sudah masuk peringkat dunia hanyalah timah saja. Sedangkan batu bara dan bauksit hanya masuk dalam pasaran internasional dalam jumlah yang sangat terbatas. Berdasarkan pengetahuan akan potensi mineral yang ada, perkembangan pertambangan ketika itu sudah dapat dikatakan optimal. Komposisi penanaman modal asing di Indonesia sejak tahun 1940, sektor pertambangan mencapai 19% menurut Aminuddin Ilmar tahun 2004 halaman 45. Keadaan itu tidak berubah dengan segala implikasinya sampai pemerintahan kolonial Belanda terusir oleh Jepang pada tahun 1942. Dengan meletusnya Perang Dunia Kedua, 1942, Jepang menduduki Indonesia menggantikan posisi Belanda. Kegiatan penanaman modal, khususnya penanaman modal asing, menurun drastis dengan pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Keadaan penanaman modal sempat berhenti dan mulai menghancurkan struktur perekonomian yang sempat dibangun oleh pemerintah Belanda. 2. Sesudah kemerdekaan, periode 1945 sampai 1966. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 secara yuridis, Indonesia memulai babak baru dalam mengelola secara mandiri perekonomian negara untuk melaksanakan pembangunan nasional. Penanaman modal asing pada masa pembangunan nasional. Penanaman modal asing pada masa ini tetap mengalami kemandekan. Bahkan selama 17 tahun berikutnya, Indonesia hanya menjadi negara pengimpor besar barang modal dan teknologi. Tidak satu pun dalam bentuk penanaman modal asing secara langsung. Masalah politik dan keamanan mewarnai kehidupan negara pada saat itu, sehingga berakibat terbengkalainya pembangunan nasional. Sampai dengan tahun 1949 setelah Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda, keadaan penanaman modal asing yang masuk ke Indonesia masih tetap mengalami kemandekan dan hanya penanaman modal asing warisan pemerintah kolonial saja yang sudah mulai kembali beroperasi. Pada tahun itu, salah satu program yang dilakukan pemerintah adalah Rencana Urgens Perekonomian atau RUP. Dalam RUP ini, pemerintah mengizinkan penanaman modal asing guna memainkan peranan yang lebih aktif dalam industri-industri yang
tidak begitu penting dengan syarat memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah, yaitu 51% dimiliki oleh orang Indonesia dan pembatasan pada bidang-bidang tertentu serta disediakan untuk pemilikan domestik. Namun demikian, dalam praktiknya tetap tidak ada modal asing yang datang. Bahkan selama kurun waktu 1950 sampai dengan 1957 terjadi nasionalisasi perusahaan-perusahaan penanaman modal asing oleh pemerintah Republik Indonesia. Menurut Amiruddin Ilmar 2004 halaman 26, pertambangan sebenarnya menjadi isu yang peka sejak penyerahan kedaulatan Indonesia dari Belanda. Pada bulan-bulan Juli 1951, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara atau DPRS TUku Mr. Muhammad Hasan dan kawan-kawannya menyusun mosi mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah guna membenahi pengaturan dan pengawasan usaha pertambangan di Indonesia. Usul mosi ini kemudian dikenal dengan sebutan mosi Mr. Teuku Muhammad Hasan dan kawan-kawan, memuat beberapa hal, di antaranya yang terpenting adalah mendesak pemerintah supaya 1. Membentuk suatu komisi negara urusan pertambangan dalam jangka waktu 1 bulan dengan tugas A. Menyelidiki masalah pengolahan tambang minyak, timah batu bara, tambang emas atau perak dan bahan mineral lainnya di Indonesia. B. Mempersiapkan rencana undang-undang pertambangan Indonesia yang sesuai dengan keadaan dewasa ini. C. Mencari pokok-pokok pikiran bagi pemerintah untuk menyelesaikan atau mengatur pengolahan minyak di Sumatera khususnya dan sumber-sumber minyak di tempat-tempat lain. D. Mencari pokok-pokok pikiran dari pemerintah mengenai status pertambangan di Indonesia. E. Mencari pokok-pokok pikiran bagi pemerintah mengenai penetapan pajak dan penetapan harga minyak. F. Membuat usul-usul lain mengenai pertambangan sumber penghasilan negara. 2. Menunda segala pemberian izin, konsesi, eksplorasi maupun memperpanjang izin-izin yang sudah habis waktunya selama menunggu hasil pekerjaan panitia negara urusan pertambangan. Menanggapi mosi parlemen ini, panitia negara yang berbentuk pemerintah berhasil menyiapkan naskah rancangan undang-undang pertambangan pada awal tahun 1952. Akan tetapi, karena silih bergantinya kabinet, rancangan undang-undang ini tidak pernah disampaikan kepada DPRS. Namun demikian, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 100 Tahun 1959 tentang pembatalan hak-hak pertambangan. Peraturan pelaksanaan undang-undang ini termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1959. Berdasarkan undang-undang tersebut, maka semua hak pertambangan yang terbit sebelum tahun 1949 yang selama ini belum juga dikerjakan dan diusahakan kembali ataupun masih dalam taraf permulaan pengusahaan dan tidak menunjukkan kesungguhan semuanya dibatalkan. Ditetapkan juga dalam undang-undang ini bahwa sambil menunggu undang-undang pertambangan yang baru, maka atas daerah-daerah yang akibat pembatalan tadi menjadi bebas, artinya dapat dimohonkan dan diterbitkan hak pertambangan yang baru dengan ketentuan hak tersebut hanya dapat diberikan kepada perusahaan negara dan atau di daerah swatantra. Penerbitan hak pertambangan ini adalah wewenang Menteri Perindustrian yang waktu itu membawahi sektor pertambangan. Pada tahun 1958, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 78 tahun 1958 tentang penanaman modal asing. PMA yang diizinkan oleh Undang-Undang Nomor 78 tahun 1958 tersebut masih terbatas pada bidang-bidang tertentu. Sebagaimana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 78 tahun 1958 bahwa perusahaan-perusahaan yang tertutup bagi modal asing adalah kereta api, telekomunikasi, pelajaran dan penerbangan dalam negeri, pembangkitan listrik, irigasi dan air mineral, pabrik besi dan senjata, pembangkit tenaga atom dan pertambangan bahan vital. Selanjutnya, pergolakan politik Indonesia mengalami banyak guncangan. Puncak dari hal tersebut adalah dikeluarkannya dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada periode ini bentuk demokrasi Indonesia adalah demokrasi terpimpin yang melahirkan ekonomi terpimpin.
Dalam demokrasi terpimpin ini, pemerintah memiliki rencana program pembangunan yang disebut dengan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang diundangkan pada tahun 1960 bersamaan dengan keadaan politik yang terus memburuk. Keadaan ekonomi pun terus merosot. Pada tahun itu, bergolak rasa nasional dan anti modal asing, bahkan timbul golongan nasional radikal yang tidak senang adanya perusahaan dan kapital asing di Indonesia. Pada periode ini banyak proyek ban yang dilahirkan, diantaranya adalah pembangunan pabrik baja di Cilegon, Jawa Barat, pabrik Superioslat di Cilacap, Jawa Tengah, dan pusat listrik tenaga air atau PLTA, serta pabrik peleburan aluminium di Asahan, Sumatera Utara. Namun demikian, sampai akhir 1965 tidak satu pun proyek yang dapat diselesaikan, sehingga pemerosotan ekonomi nasional semakin pecah. Laju inflasi mencapai 20-30% sebulan, hutang luar negeri membengkak dengan jumlah hampir 2.400 juta dolar. Infrastruktur morat-marit, kapasitas produksi pada sektor industri dan ekspor sangat merosot, pengawasan atas anggaran dan penarikan pajak tidak berjalan lagi. Menurut Abrar Saleh 2004 halaman 28. Pada tahun 1960, pemerintah menerbitkan suatu peraturan mengenai pertambangan yang diundangkan sebagai peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang di kemudian hari disebut dengan Undang-Undang Nomor 37 per tahun 1960 tentang pertambangan yang lebih dikenal sebagai Undang-Undang Pertambangan 1960. Disebut dalam Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang diundangkan pada tahun 1960. Undang-Undang Pertambangan 1960 merupakan Undang-Undang Pertambangan Nasional yang pertama. Setelah terbentuknya Undang-Undang Pertambangan tahun 1960, pemerintah juga mengeluarkan peraturan pemerintah yang khusus mengatur pertambangan minyak dan gas bumi.